nama gue Eka. Jadi di sini gue mau bahas tentang buku What's So Wrong About Your Life. Jadi buku ini adalah buku karya Ardi Muhammad, di mana beliau adalah seorang lulusan sarjana psikologi. Buku ini terdiri dari 13 bab, yang dimana setiap babnya itu diawali dengan kalimat you think bla 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 bla, yang artinya kamu pikir hidup harus begini-begini, kamu pikir kamu harus menjadi seperti ini. Dan itu salah satu hal yang menarik di buku ini. Jadi kita merasa tertarik untuk baca lembar demi lembar. Awalnya menurut gue ketika baca buku ini gue merasa agak berat, karena buku ini dibuka dengan pembahasan sebuah percintaan. Nah, dimana gue ketika beli buku ini tidak mengharapkan untuk pembahasan mengenai relationship atau percintaan ini. Jadi menurut gue agak berat ketika gue baca di awal. Tapi ketika gue sudah membaca perlembar demi perlembar, dari setiap lembarnya ternyata banyak insight-insight dan enlightenment yang diberikan dari buku ini. Jadi sebenarnya gue beli buku ini adalah untuk mencari penyelesaian masalah dari sisi psikologi. Tapi berhubung terkait keagamaan yang dibawa, jadi gue lumayan agak sedikit kecewa. Nah, jadi ketika gue baca buku ini, sebenarnya gue mengekspektasikan bahwa buku ini bisa memberikan pemecahan masalah terkait solusi-solusinya yang berkaitan dengan psikologi sesuai jurusan dan latar belakang beliau. Tapi buku ini justru memaparkan dari segi solusi yang mengarahkan ke arah keagamaan, which is ini sangat bertolak belakang dengan blurb atau sinopsis di belakang buku ini yang menyisakan tentang penyelesaian secara psikologi. Jadi hal ini cukup membuat gue sedikit kecewa tentang isi di dalamnya. Jadi menurut gue ada ketidaksinkronan ekspektasi gue ketika membaca buku ini dengan ketika gue sudah membaca. Kalau misalnya sebelumnya sudah dijelaskan dan dipaparkan bahwa buku ini ada penjelasan mengenai keagamaan yang mengarah ke arah-arah kehidupan kekal ke depannya, mungkin gue sudah tidak kaget dengan adanya pembahasan semacam itu. Namun terlepas dari itu, ada beberapa hal yang menarik, ada beberapa kata yang menarik, ada beberapa bagian yang membuat gue juga tertarik untuk bisa membagikan dan menganggap buku ini adalah buku yang lumayan bagus. Nah, itu di halaman 33, di sini dijelaskan ada kata-kata yang gue suka, yaitu ketika kita merasa paling spesial di antara manusia lainnya, maka kita akan menuntut untuk diperlakukan spesial juga, dan akhirnya membentuk kita menjadi orang yang menyebalkan. Kekecewaan pun akan sering timbul karena ekspektasi kita yang ingin diperlakukan spesial. Dalam masalah pengembangan diri, merasa spesial adalah sebuah kemunduran diri. Nah, di sini gue jadi mikir, ketika kita merasa spesial, kadang-kadang kita ingin berlaku over atau berlebihan dan menganggap kita harus mendapat prioritas yang lebih daripada orang lain. Dan ternyata dari sisi psikologi pun dijelaskan bahwa ini adalah sebuah pengunduran diri, alias hal-hal yang merupakan hal tidak baik yang seharusnya dihindari. Kemudian ada bagian lain juga yang gue suka, yaitu di halaman 65, yaitu wajar banget punya keinginan untuk mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Nggak ada yang melarang juga punya cita-cita lebih dari satu. Cuma yang jadi masalah adalah kita akan selalu punya prioritas. Apa yang paling kita inginkan adalah yang paling kita prioritaskan, yang kita akan banyak berkorban untuk mendapatkan itu. Dan di sini bener banget sih. Jadi ketika gue menginginkan sesuatu, gue pasti akan memprioritaskan itu untuk menjadi sebuah action atau hal yang bisa gue lakukan untuk bisa mewujudkan apa yang gue inginkan itu. Di halaman 67, yaitu mimpi adalah penggerak, mimpi adalah daya hidup. And you know what? Salah satu pemicu terbesar depresi adalah ketika seseorang kehilangan daya hidupnya. Ketika seseorang merasa hidupnya nggak bermakna lagi, bahkan untuk melakukan hal mudah pun terasa berat karena kehilangan daya hidup, nggak ada lagi keinginan untuk membuatnya untuk terus maju. Nah, di sini juga benar-benar mengisahkan, dan di sini juga benar-benar mengisahkan dan memberikan kita masukan bahwa kita tidak boleh menyerah untuk hidup gitu. Jadi daya hidup itu perlu untuk membuat kita terus termotivasi untuk melanjutkan. Ada juga yang gue suka lagi, yaitu di halaman 56, yaitu bahagia itu baik, tapi permasalahannya adalah kita nggak bisa bahagia terus-menerus selamanya. Itu nggak mungkin, dan itu nggak baik. Nggak mungkin karena dunia tidak didesain seperti itu. Nggak baik karena kita nggak akan bertumbuh. Jadi benar juga sih. Jadi semenjak gue baca kata-kata ini, gue jadi mikir, oh iya ternyata perlu juga ada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, karena hal itu juga yang menyebabkan kita untuk mulai belajar dan menghadapi realita-realita dunia yang
memang didesain seperti itu, ada ups and down, ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, ada bangga dan lain-lain. Ada hal juga yang bikin gue menarik di buku ini, yaitu tentang rasa bosan, yaitu ada di halaman 94. Nah, di sini dijelaskan, padahal rasa bosan itu perlu. Kita butuh waktu untuk keadaan di mana kita nggak disibukkan dengan sesuatu di luar kita. Kita butuh slow down, kita butuh berhenti sejenak, kita butuh menghindari apa-apa yang mendistraksi kita untuk bisa berpikir tenang. Di sini benar-benar bagus sih, karena ya memang ternyata kita butuh relaksasi, butuh ketenangan, dan butuh hal yang bisa menenangkan kita dalam untuk kembali berpikir jernih. Di sini juga ada yang menarik juga tentang manajemen stres, di mana dijelaskan juga cara handling the problems. Ada juga kata-kata yang menurut gue bagus, yaitu di halaman 146, yaitu sebenarnya kita semua butuh stres, butuh sebuah tekanan yang memaksa kita untuk maju. Dan stres ini adalah hal yang ternyata kita perlukan, di mana kita biasanya menghindari hal itu kan. Dan di sini gue jadi makin bersyukur ketika gue bisa merasakan sebuah stres itu. Artinya gue punya kesempatan untuk lebih maju dan untuk lebih bisa mengembangkan diri gue. Di sini juga ada hal-hal yang terkait pemecahan masalah. Ada hal yang gue suka juga di buku ini, yaitu di halaman 148, yaitu kita memang nggak selalu tahu solusi yang tepat untuk masalah. Kita memang nggak selalu tahu apakah kita sudah memilih jalan keluar yang tepat. Kita memang nggak pernah benar-benar tahu. Things may work, but also could fail. Tetapi dengan begitulah kita bisa menghadapi masalah-masalah yang datang dengan lebih tangguh dan tabah. Jadi memang benar sih. Jadi ketika kita menemui masalah, kadang kita memang nggak tahu jalan solusi terbaiknya seperti apa. Ya itulah kenapa kita perlu mencoba, ada fail, ada berhasil, dan lain-lain. Jadi untuk refleksi juga bagaimana kita seharusnya bersikap untuk pemecahan masalah ke depannya. Di sini juga ada hal menarik juga di halaman 173, yaitu tentang mental health. Nah, di sini ada dijelaskan untuk menghadapi penolakan seperti dibully teman, nggak ada yang mau main dengan kita atau dikucilkan, kita nggak diajarkan cara menghadapinya. Kalau menangis, justru dimarahi, dibilang cengeng, dan sebagainya, kita nggak diajarkan bagaimana bisa bangkit setelah mendapatkan luka psikis seperti itu. Nah, kita dari kecil, kita tidak diajarkan bagaimana cara pengelolaan mental health kita. Jadi kadang kita juga agak kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan dewasa seperti saat ini. Nah, okay. Jadi terlepas dari pembahasan yang mengaitkan selalu keagamaan, dari ringkasan dan summary-nya menuju ke arah hal-hal yang mengaitkan ke kehidupan keabadian setelah kehidupan dunia, di sini banyak juga hal-hal positif yang bisa diambil dari buku ini. Jadi terlepas dari itu semua, gue bisa bilang buku ini juga termasuk buku yang bagus karena banyak kata-kata dan motivasi yang bisa menjernihkan pikiran kita dan mengembalikan motivasi kita dan daya hidup kita untuk lebih maju ke depannya. So, buat kalian bisa juga untuk beli dan mencoba untuk baca buku ini. Dan gue harap dengan kalian membaca buku ini bisa menambah insight-insight baru yang mungkin kalian khususnya yang membutuhkan insight dari segi keagamaan. Buku ini bagus dan menarik kalau kalian memang sedang membutuhkan tentang pencerahan dari sisi-sisi keagamaan. Dan oke, menurut gue cukup sampai di sini. And thank you udah nonton videonya. Terima kasih, see you.